Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, kembali lagi bersama saya Jeffrey Hendra di channel PKBM MSP. Channel yang membahas tentang tutorial ilmu komputer dan informasi seputar dunia pendidikan. Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan part 4 mengenai pembelajaran sebelumnya, yaitu Microsoft Office Word 2007. Jadi bagi sobat yang ingin menambah pengetahuannya, tonton part 4 ini sampai selesai dan jangan di skip. Kemudian bagi sobat yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk berlangganan. Oke, langsung saja kita buka program Office kita terlebih dahulu ya. Kita buka. Nah, di sini pada part 4 ini saya akan mempraktikkan bagaimana membuat copy sebuah surat ya. Kita mulai. Yang pertama kita buka dulu menu insert ya. Nah, ini adalah cara saya dalam membuat copy surat. Kemudian kita pilih save as ya. Kemudian ambil yang kotak. Kemudian kita klik tarik ya. Nah, klik tarik. Oke, kira-kira ukurannya sebesar itu. Nah, sekarang kita ketikkan teks di dalam ini. Ya, saya buatkan di sini kalimatnya, yaitu tentang PKBM saya ya. Mulai dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dinas Pendidikan KGM Mekar Selumpun Pelalawan. Kemudian di bawahnya kita buat alamat ya, dengan huruf kecil saja. Oke. Kemudian kita blok ya, kita blok. Kemudian arahkan ke tengah. Pilih ya, center ya. Nah, kemudian yang bagian ini kita blok, kemudian dibolkan, kemudian hurufnya kita perbesar. 16. Nah, kemudian bagian PKBM ini, yang ini saya tebalkan hurufnya dengan menggunakan WordArt. Nah, ini di copy dulu. Copy. Kemudian masukkan ke dalam WordArt. Pilih menu insert ya, ambil WordArt-nya. Nah, saya akan menggunakan ini. Kemudian ini yang sudah kita copy langsung masuk ke sini ya. Kan? Nah, ini ya posisi WordArt-nya dalam keadaan melengkung. Nah, kita luruskan dengan cara klik menu format, pilih change shape, kemudian pilih yang lurus. Oke, kita perkecil. Baik, ini model ini kita kecilkan lagi ke atas biar tampak bagus ya. Oke, baik. Kemudian kita beri spasi antar baris. Kita kasih jarak ya, biar jangan terlalu rapat ya. Kita ambil aja yang 1.5. Kemudian kita masukkan gambar ya di kiri dan di kanan ya.
dengan cara klik menu insert. Nah, di sini saya memasukkan gambarnya tidak menggunakan picture ya. Seharusnya menggunakan picture ya, namun saya tidak menggunakan picture ya. Nah, saya menggunakan save as saja. Nah, klik save as, kemudian pilih yang kotak, arahkan ke sini ya. Sini dulu, nanti baru yang ke kanan. Oke, lepaskan kontrol, klik kirinya. Kemudian kita pilih save file ya, ambil format, pilih save file, masukkan gambar nih, ambil picture ya. Kemudian cari gambar di folder masing-masing. Nah, sini gambar saya letakkan di folder logo ya, ide. Nah, sini saya masukkan logo Kabupaten Pelalawan. Nah, ini ya, ini kita rampingkan ya biar sesuai dengan bentuk aslinya. Oke, kemudian garisnya kita hilangkan ya, garis tepi. Nah, untuk diketahui dalam pembuatan sebuah crop ya, tinggi gambar itu harus sama dengan tinggi teksnya. Nah, harus sama dengan tinggi teksnya ya. Kira-kira seperti itu biar tampak bagus ya. Nah, kita hilangkan dulu garis tepi pada kotak ini. Cara klik ini ya, nah, gambarnya klik, kemudian pilih menu format dan pilih save outline. Pilih no outline. Nah, maka garis tepi akan hilang ya dari kotak ini. Kemudian langkah yang selanjutnya ya sama ya, kita ambil menu insert, kita ambil save as, kemudian ambil yang kotak, nah taruh di sini. Oke, nah sekarang kita masukkan lagi gambar. Nah, gambar yang kedua ini saya masukkan logo lembaga saya, KBM Mekar Serumpun Pelalawan. Oke, kita perkecil. Nah, sedikit saya sampaikan untuk yang belum tahu apa itu lembaga PKBM ya. Lembaga PKBM ini adalah lembaga pendidikan non formal ya, yang program pendidikannya itu tentang program pendidikan kesetaraan, yaitu kejar paket ya, paket A yang setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Nah, lanjut ya, itu hanya info sekilas ya. Nah, ini kita hilangkan juga ya, kita hilangkan kotaknya ya, garis kotak ini ya, dengan cara klik menu format sama, kemudian pilih save outline dan pilih no outline. Nah, maka garis yang ada pada kotak ini hilang. Kemudian ini juga kita hilangkan garisnya, kita hilangkan garisnya, kita rapatkan saja. Kita hilangkan garisnya dengan cara yang sama ya, kita klik ini kotaknya, udah muncul dia seperti ini, berarti datar blok. Nah, kita pilih menu format. Nah, di menu format, nah khusus yang ini kita perintahkan dua fungsi ya, dua fungsi, yaitu yang pertama kita pilih save fill, kemudian pilih no fill, kemudian pilih lagi save outline, pilih no outline. Nah, maka garisnya juga akan hilang. Oke, kemudian kita masukkan save as line atau garis ya, kita pilih menu insert. Nah, karena biasanya di bawah teks scope itu ada garis pembatas ya, kita pilih insert, kemudian pilih save as, kemudian pilih line ini ya, garis lurus. Kita klik dari sini, klik tahan, tarik ke kanan ya. Nah, arahkan ya, tengok posisi garis kira-kira lurus. Kalau udah lurus baru lepaskan ya. Nah, oke. Nah, tampak lurus. Apa bukti dari tampak lurus? Kalau garisnya masih berbayang-bayang, kalau ini kan tidak berbayang-bayang, berarti dia sudah lurus. Kita arahkan ke posisi bawah teksnya ya, biar rapi dia berata. Kita gunakan tombol navigasi yang ada pada keyboard. Nah, kita geser navigasi ke atas, nah, kemudian ke kiri ya, biar tampak bagus. Nah, jangan dilepaskan bloknya dulu, biar aja garisnya ke dalam keadaan posisi terblok. Kita pilih menu copy ya, ini di home, copy, pastekan. Nah, kita buat garis itu dua. Tujuannya adalah saya ingin menebalkan garis ini satu. Nah, kita arahkan ya kira-kira berdekatan. Kemudian
kita pilih menu format ya. Dalam keadaan posisi terblok, pilih menu format. Nah, kemudian masukkan shape outline-nya dalam mengambil wake ya. Kita pilih yang 3 pt ya, biar tampak besar ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba kita perkecil sedikit. Nah, crop kita sudah jadi sebetulnya ya. Cuman di sini kita jadikan ini menjadi satu kesatuan. Artinya antara crop dengan teks ya, dengan line ini dengan garis menjadi satu. Nah, kalau sekarang kan masih terpisah. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita jadikan satu kesatuan ya, menjadi satu, yaitu dengan cara kita gabungkan. Nah, langkah yang kita lakukan adalah ambil menu home, tetap di menu home, kemudian pilih select ya, di sini. Klik, kemudian ambil select object. Nah, arahkan kursor kita ke ujung ini ya, ke ujung tepi ini. Tujuannya adalah agar kita saat menarik nanti terblok semuanya. Tes ya. Kita klik ya, klik kiri, tahan, kemudian tarik ke kanan. Nah, ini caranya. Nah, maka akan terblok ya, ini terblok ya, gambar terblok, space yang ada teksnya ini juga terblok, garis terblok ya, ini juga terblok. Tapi kalau misalnya ke atas lagi, kita klik di sini aja untuk melepaskan bloknya. Misalnya kita pilih ya, kita tariknya dari sini misalnya ya gitu. Nah, yang terblok hanya ini ya, tidak ikut yang ini. Tapi kalau kita ngambil dari sini, maka akan terblok semuanya. Nah, oke, lanjut. Kemudian kita gabungkan dengan cara klik kanan diarahkan ke sini ya. Kalau sudah posisi pointernya seperti ini, kita klik kanan saja, pilih grouping, kemudian pilih group. Oke, nah itu dia. Udah tes ya, kita coba kita gerakkan. Nah, kita arahkan ke sini saja, klik ya, geser ke bawah. Nah, maka crop kita sudah jadi. Baik, kita kembalikan ke posisi awal ya, ke sini. Nah, ini ya. Nah, biasanya posisi crop itu seperti ini ya. Jarak antara garis batas kertas ini dengan crop ini lebih kurang 1 cm. Nah, itu biasanya. Oke. Kemudian, nah, di sini saya sampaikan juga ya, fungsi dari tombol office ini ada beberapa ikon yang perlu diketahui oleh sobat-sobat yang ingin belajar mengetik ya, bisa mengetik ya, ini perlu diketahui ya. Nah, ini kita klik ya, ini. Nah, ini tombol new ini gunanya untuk membuka lembar kerja baru. Kita klik ini. Nah, ini blank dokumen, kita pilih create ya, kita pilih blank dokumen, kemudian create, klik ini. Nah, maka kita akan diarahkan ke lembar kerja baru. Ini lembar kerja kita yang kedua tadi. Ya, begitu seterusnya. Ini juga sama ya, ikonnya juga, atau dengan cara Ctrl New nih, Ctrl N ya. Pada keyboard ya, tekan saja Ctrl N pada keyboard, dia akan mengarah ke lembar kerja baru. Nah, ini lembar kerja kita yang ketiga ya. Oke, kita coba kembali lagi ke awal. Nah, kemudian kita klik lagi tombol office. Nah, di sini ada open ya. Open ini fungsinya adalah untuk membuka lembar kerja kita ya, lembar kerja kita sebelumnya. Nah, file kita yang mau kita kerjakan, kita coba buka nih. Nah, sekarang coba kita buka file kita sebelumnya. Saya cari ya di D. Ya, di tutorial mengetik. Nah, kita coba buka ini misalnya ya. Nah, ini. Oke, klik saja, kemudian pilih open. Nah, maka kita akan melihat ya file yang ingin kita kerjakan ya. Jadi ini gunanya untuk melihat file ya, atau mengambil file yang mau kita kerjakan. Kemudian save, udah tahu ya, save gunanya untuk menyimpan. Kemudian save as. Save as itu seperti ini ya, kita simpan dulu yang ini ya. Nah, ini kita simpan ya, kita simpan, klik ini tombol office-nya, pilih save ya, simpan. Saya buat di sini crop PKBM MSP. Nah, ini di dalam folder D ya, kita di D, kemudian di tutorial mengetik ya, save.
Nah, maka cop ini sudah tersimpan dalam jenis filenya, nama filenya adalah ini cop pkbm msp. Nah, sekarang apa fungsi dari save as? Ya, kita klik saja ini. Save as ini fungsinya adalah untuk menyimpan juga, tapi dengan nama file yang berbeda. Klik save as-nya. Nah, kita ganti nama cop-nya, misalnya kita buat di sini cop ya, cop SMP 5 misalnya. SMP 5 Langgam. Oke, simpan ya. Oke, kemudian kita edit. Nah, ini kita edit ya. Nah, kita edit di sini misalnya SMP Negeri 5 Langgam. Nah, ini sekolah tempat saya mengajar ya, di formal ya. Nah, jadi ya, kemudian ini kita hapus ya. Nah, kita lepaskan bloknya terlebih dahulu ya, kita lepaskan kunci bloknya dulu karena ini kan bukan logo SMP 5 Langgam. Nah, kita caranya saya ulangi ya, melepaskan blok grup ini ya, kita klik kanan ya. Nah, udah seperti ini, udah terblok, udah ada poin-poin hitam ini berarti sudah terblok semua. Kita klik kanan aja ke arah ini ya. Kalau udah seperti itu poinnya, kita klik kanan, kemudian ambil grouping, kemudian pilih ungroup. Nah, maka grup tadi terlepas ke atas ya. Nah, ini terlepas kembali. Kemudian kita ambil ini, kita hapus saja karena kita tidak butuh ini ya. Kita ganti dengan, oh jangan kita hapus dulu, kita undo. Nah, kita ganti saja ini gambarnya dengan Tuturi Handayani. Oke. Nah, maka gambar tadi berubah ya. Nah, sekarang kita simpan ya, karena ini kita sudah melakukan perubahan, kita simpan. Nah, ini file ini adalah file yang cop SML 5 Langgam. Nah, yang file cop pkbm tadi mana? Apakah terhapus atau hilang gitu ya? Tidak. Ini kan namanya sudah kita rubah, kita lihat di sini. Nah, di recent dokumen kita klik ini filenya ya. Nah, di recent dokumen ada lagi ini. Nah, ini kita klik cop pkbm. Nah, cop pkbm tetap masih ada. Nah, itu tadi fungsi dari save as. Kemudian ini ya, di tombol office ini ada print. Nah, print ini coba kita klik. Nah, print ini adalah untuk mencetak. Ini kita rubah ya. Di sini di name ini, ya, di name ini kita pilih printer apa yang ada di setting di laptop kita ya. Nah, di printer di laptop saya ini ada printer L3110. Nah, kita oke kan kalau mau ngeprint ya. Kalau kita mau ngeprint, nah ini. Nah, itu. Nah, karena tidak ada printer terhubung ya, nggak jalan dia ya, kita oke kan saja. Oke, baik. Nah, itu dia fungsi dari save as, print ya, dan tadi ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini bagaimana supaya lembar kerja kita ya, kita tambah lembar kerja kita dulu ke bawah ya. Kita ambil menu insert, kemudian pilih page break ya. Nah, kita tambah beberapa lembar kerja. Nah, di sini ya, ini udah 5 lembar kerja kita ya, udah 5 lembar, udah 5 halaman ya. Nah, kita masukkan cop ke dalam header. Nah, mana headernya? Ini caranya. Kita cut dulu ini ya, kita cut, kita blok ini ya. Oke, kalau udah hitam kayak gini dia berarti udah terblok semua. Kemudian kita cut ya, kita cut. Nah, sekarang kita arahkan ini ke halaman 1. Oke, kita buka header kita ya, header. Kita double klik aja di atas ini. Nah, maka header akan muncul ya. Kemudian di bawah ini juga ada ya, footer ya. Jadi header dan footer. Header bagian atas, kemudian footer di bawah, di bagian bawah. Nah, sekarang apa fungsi dari header? Nah, kita masukkan header, masukkan cop tadi yang sudah kita cut ya. Pilih paste. Nah, maka cop tadi masuk ke dalam header kita. Coba kita bagaimana keluar dari header ini atau footer ya, kita double klik aja di bagian luar ini. Oke, maka kita akan keluar. Nah, ini gambarnya berbayang ya, tapi kalau dicetak dia tidak akan berbayang. Nah, kita lihat di lembar kedua, maka cop yang dari atas tadi ngikut di lembar kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu dari fungsi
header ya. Jadi kita tidak mengetikkan satu halaman satu kop gitu ya. Jadi cukup satu halaman saja kita berikan kop, maka akan mengikut di halaman lain. Nah, kalau kita masukkan di header, nah itu fungsinya. Ini untuk file yang di bawahnya itu masih berhubungan ya, artinya masih menggunakan kop. Itu jadi cara. Kemudian ada lagi footer tadi ya, kita klik di sini. Nah, footer ini adalah untuk ini dia muncul menu desain di footer atau di header ya. Nah, di sini ada penomoran. Ini adalah untuk memberikan nomor ya. Ini untuk memberikan nomor, ini untuk memasukkan gambar di sini ya. Jadi silakan saja sobat-sobat coba nanti. Nah, saya hanya tes beberapa saja. Nah, di sini kita tes masukkan page number. Ini artinya penomoran halaman ya. Kita klik ini. Nah, pilih penomoran. Nah, ini adalah top ya, artinya kita memberikan nomor di bagian atas ya. Ini yang bottom, berarti kita memberikan penomoran di bagian bawah. Nah, pilih aja bottom untuk di bawah. Oke, kita pilih yang bagian tengah-tengah ya. Tengah, kita klik saja. Nah, maka nomor akan keluar, nomor halaman. Nah, ini ya, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Kemudian ini footer ini adalah juga untuk catatan kaki ya. Misalnya kita mau memberikan catatan kaki di sini. Nah, sini saya buat catatan kakinya dengan menggunakan CSS saja supaya nomornya tidak terhapus. Nah, kita buat catatan kaki di sini ya. Nah, oke, kita buka, kita edit ya, kita masukkan teks. Sini saya buat PKBM MSP. Oke, nah ini diedit dulu sebentar, kita blok saja itu biar cantik ya. Nah, kita edit warna surface-nya. Kita pilih yang ini saja ya, inilah. Oke, nah kalau kita mau memasukkan gambar ya di sini ya boleh. Kita klik aja menu desain, kita pilih gambar. Misalnya kita mau masukkan gambar nih, fitur ya. Nah, ini fitur. Misalnya saya mau masukkan logo ini. Nah, gambar akan masuk ya. Cuma dia dalam keadaan posisi besar. Oh, tidak muncul ya. Kita keluarkan dulu, kita undur dulu sebentar. Ini saja cara masukkan gambarnya. Kita menggunakan menu ini ya. Menu surface saja bisa ya. Surface bisa. Nah, kita masukkan gambar. Misalnya kita mau masukkan gambar di sini. Nah, kita klik saja gambar. Oke. Kita hilangkan garisnya. Nah, baik. Nah, coba kita keluarkan. Nah, yang sudah kita buat tadi ya, ke teks dan logo ini akan ngikut di lembar kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu fungsi dari footer ya. Baik. Nah, sekarang selanjutnya akan saya tunjukkan juga ini ya. Ini ada contoh filenya. Nah, ini dia, ada pada sebuah file ya yang ada gambar berbayang. Nah, ini adalah menggunakan format watermark ya. Kemudian ada juga yang berbentuk teks ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sobat pernah melihat ini kan ya. Ini adalah watermark yang dalam bentuk teks. Kita coba ya. Kita coba di file yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita simpan tadi ini. Nah, kita masukkan gambar. Bagaimana cara memasukkan gambar yang berbayang seperti itu? Itu adalah fungsi dari watermark. Nah, kita pilih menu page layer ya. Kemudian kita di sini ada watermark, kita pilih watermark. Nah, di sini ada custom. Nah, oke. Nah, di custom ini ada dua fungsi ya. Ada yang menggunakan fitur, ada yang menggunakan teks. Kita gunakan fitur untuk pertama ya. Kita pilih select fitur. Kemudian saya masukkan logo PKBM saya ya. Oke, coba kita apply. Nah, maka logo gambar akan masuk. Nah, kalau misalnya dalam bentuk teks, nah coba kita masuk. Nah, kita lihat di halaman kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Logo tadi masuk ya dalam bentuk berbayang. Kan, kan sobat ya. Nah, itu dia. Nah, kita simpan saja. Ya. Nah, coba kita gunakan di
di yang kop yang satu lagi, kop SMPN 5 langgam ini. Nah, coba kita masukkan ini dalam bentuk teks ya. Kita pilih menu page layout ya, kemudian kita pilih watermark ya. Nah, sekarang kita gunakan teks, pilih custom watermark, kemudian pilih teks watermark. Nah, kemudian ini bagian teks diganti ya. Saya buat di sini SMP Negeri 5 Langgam. Nah, ini bagian font bisa dirubah ya, mau menggunakan apa. Misalnya saya ganti dengan font yang namanya yang berangkai lah ya. Oke, cari monotype Cursiva lebih bagus kayaknya. Ya, ini dia. Nah, coba dia play. Oke, kita close. Nah, ini dia. Nah, ini watermark yang dalam bentuk teks. Nah, jadi mudah kan sobat ya. Nah, itulah cara membuatnya. Atau bagaimana cara kita menghapus watermark yang sudah kita buat? Kita klik saja di watermark lagi ya, tetap di page layout, pilih watermark, kemudian ambil remove. Nah, maka dia akan terhapus. Kita undur saja. Nah, kita kembali ke yang gambar tadi, yang ini ya. Nah, ini bisa kita hapus perintah dari watermark ya. Kita pilih watermark, kemudian kita pilih remove. Ini ya, remove watermark. Nah, maka perintah watermark akan terhapus ya. Nah, itu dia fungsinya. Kita undur saja, kemudian kita simpan saja ini ya. Nah, kita sudah melakukan perubahan ya. Oke. Nah, itu dia. Oke sobat ya. Nah, hanya itu materi untuk part 4 dulu, dan nanti akan tunggu saja lanjutan dari part 5 apa yang akan saya bahas. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Jika suka like, jika tidak suka unlike ya. Nah, kemudian subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan. Saya sudahi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.